Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rencanakan? Hah? Dia ibumu, tolong tangani dia. Apa maksudmu? Katakan sejujurnya, apa yang kalian rencanakan? Tidak ada rencana apa-apa. Aku tahu kau bukan calon ibu mertuaku. Berhenti membuatku kesal. Prithvi, hentikan ini, ibuku. Ya, ibumu ini sangat sulit untuk dihadapi. Berani sekali kau, Prithvi. Bagaimanapun dia ibuku. Kau harus hormat dengannya. Tidak peduli bagaimanapun dia ibuku. Sungguh? Bukankah kau sering bicara pada ibuku dengan tidak hormat? Apa itu adil, ha? Aku pun bisa bilang, dia juga ibuku dan kau harus menghormatinya. Hentikan. Berhentilah berkelahi. Sherlyn, ibu kan sudah bilang pria ini tidak cocok untukmu. Dia tidak bisa menghormati ibumu. Walaupun kau memintanya berulang kali, bagaimana dia akan menghormatimu? Sudah cukup. Hanya aku yang bisa memarahi dia dan ibunya. Dan ibu tidak perlu mengatakan apapun tentang mereka. Wah, kau membelanya lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamanya. Pesta sedang berlangsung. Apa yang akan kukatakan pada semua orang kalau mereka bertanya tentangmu? Ibu, aku akan memberitahu bagaimana caranya. Ikut denganku. Aku ingin bicara dengan ibu. Apa yang kau bicarakan? Ayo, Bu. Ayo. Sherlyn, ada apa? Hah? Kenapa membawaku ke sini? Bu, katakan padaku, jika ibu tidak bisa membantuku atau membelaku, untuk apa ibu datang ke pesta ini, Bu? Setidaknya aku di sini bukan untuk berbohong. Haruskah aku melakukannya? Dia itu ibumu. Lakukan apapun yang kau mau, itu urusanmu. Lakukan apa? Sherlyn! Sherlyn! Ibu, berhentilah membuat keributan. Orang-orang akan datang ke sini. Mereka akan menanyakan, siapa yang mengurung ibu di sini? Kau jelas tidak akan berbohong pada mereka. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, ibu akan kehilangan menantu seperti Rishabh. Ibu mengerti maksudku. Luar biasa. Sayang, ayo pergi cari Bibi Sarla. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ibu terkilir. Kenapa ibu berdiri di sini? Tenanglah, Rishabh. Katakan padaku. Di mana yang sakit? Di mana Bu yang sakit? Cepat katakan. Ini tidak bisa dipercaya. Ibu, bagaimana ibu bisa jatuh dan terkilir? Apa yang ibu lakukan di dapur? Kenapa ibu ada di sini? Seandainya aku tahu, aku akan membawamu ke kamar. Ibu? Ibu, aku. Apa yang ibu katakan? Aku sudah bilang berkali-kali untuk berhati-hati. Sudahlah, jujur saja. Kemana kau akan membawaku? Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Rishabh, ada apa? Aku juga tidak tahu. Tapi dia membuatku khawatir. Dia memberitahuku kalau kau tadi terjatuh. Tapi nenek. Tidak. Pelayan itu. Lupakan pelayan itu. Aku baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Seseorang pasti sudah mengerjaimu. Mungkin seseorang ingin mengalihkan perhatianmu dari menyelesaikan pekerjaannya. Oh, jadi pelayan itu sudah bohong padamu. Setuju, Ibu. Dia sudah membuat kalian khawatir. Itu benar. Kami sangat ketakutan hingga kami datang ke sini. Entah siapa yang membuat lelucon mengerikan itu. Aku tidak mengerti kenapa ada orang yang ingin mengalihkan perhatian kami. Apa orang ini sungguh ingin mengalihkan perhatian kami atau hanya sebuah lelucon? Aku tahu sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Apapun yang akan terjadi, ini pasti akan menjadi hal yang buruk bagiku dan putriku. Dan bagian terburuknya adalah, walaupun aku mengetahui semua ini, aku tetap pergi bersama orang suruhan Sherlyn ini. Wanita ini bahkan tidak tahu kemana aku akan membawanya. Dia pikir dia akan pergi menemui putrinya. Lebih mudah membodohi seorang ibu. Terpujilah para ibu. Wahai Dewi, haruskah aku turun dari motor? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku berteriak minta tolong? Tidak ada gunanya berteriak. Tidak ada orang di sekitar sini. Tidak ada seorang pun yang akan mendengarku. Aku mungkin bisa melarikan diri.
hanya saat dia menghentikan motornya. Ini kan jalan yang sama. Ya, ini jalan yang sama. Aku akan pergi ke kediaman Lutra. Tadi bajainya mogok di daerah sini. Ini jalan yang sama. Aku bisa melihat jalannya. Aku yakin ini jalan yang sama. Apa kau bisa menepi sebentar? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya aku duduk di motor terlalu tergesa-gesa. Aku belum duduk yang benar. Kalau kau menghentikan motornya, aku akan duduk dengan nyaman. Nyonya, kita hampir sampai di jembatan. Tolong hentikan motornya sebentar saja, biar aku duduk yang benar. Tidak. Aku tidak akan menepi. Aku harus diam. Kalau aku mengatakan hal lain padanya, dia mungkin akan marah besar. Oh Dewi, tolong bantu aku. Masih banyak yang harus kulakukan. Aku harus menikahkan kedua putriku. Aku ingin melihat Prita dan Sristi memakai pakaian pengantin. Mereka tidak tinggal bersamaku ketika mereka masih kecil. Aku ingin menebus kesalahanku. Putri-putriku. Apa yang akan dilakukan putri-putriku kalau terjadi sesuatu padaku? Risa telah memberi kami banyak bantuan. Aku hanya ingin mengurangi masalahnya saja. Aku ingin menyelamatkannya dari Sherlyn. Kalau dia menikah dengan Sherlyn, dia akan terjebak seumur hidup. Aku harus memberitahunya yang sebenarnya tentang dia. Ya Tuhan, berilah keajaiban-Mu. Kalau terjadi sesuatu pada aku hari ini, pasti akan banyak nyawa yang akan hancur. Siapa yang menaruh batu-batu ini? Hei! Aku tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Kau ingin membawaku pada Sherlyn kan? Tapi aku tidak akan ikut denganmu. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu di sini. Kau mengerti? Aduh! Berhenti! Ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kau! ikut denganmu. Berhenti! Hei, berhenti! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Berhenti! Aku bilang berhenti! Apa ada orang? Hei, berhenti! Tolong aku, Pak. Pak, tolong berhenti. Berhenti. Pak, ada orang jahat yang mengikutiku. Dia ingin membunuhku. Aku harus pergi ke Bandra. Bisa kau menggantarku? Iya tentu, Bu. Terima kasih, Masuklah. terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo cepat jalan. Kau pasti lelah ya? Duduklah dengan nyaman. Santai saja. Lepaskan aku. Mau kemana? Ayo masuk sini. Jangan sentuh aku. Masuk. Tidak usah berteriak. Kau sudah merepotkan kami. Hei, ayo cepat jalan. Lepaskan Nanti ada yang melihat. Ayo cepat. Jalan. Aku ingin memberitahumu hal yang penting. Bisakah kau mengumpulkan Raki, Mahes dan yang lainnya? Aku akan Iya, memanggil duduklah Prita. dulu, Bibi. Tidak, Iris, aku ambilkan tidak air. mau duduk. Tuan, Nyonya tergelincir. Aku mau dibawa kemana dan kenapa? Aku baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa padaku. Pelayan yang memberiku informasi yang salah tentang ibu. Kenapa dia melakukan itu? Pelayan? Ya, Tuan. Maaf, Tuan. Lepaskan aku. Bantu ikat tangannya. Baik. Tidak, jangan ikat tanganku. Tolong, jangan ikat tanganku. Tolong. Aku akan teriak minta tolong. Dengar, Nyonya. Kau harus mulai diam.
Tidak usah berteriak, percuma. Hei, lebih cepat. Lambat sekali jalannya. Ayo cepat. Kenapa kau berbohong padaku kalau ibuku terpleset? Aku tidak berbohong kepada Tuan. Dia memang tergelincir. Dia bahkan tergilir. Ada dokter yang dipanggil untuk melihat dan merawatnya. Seseorang datang padaku dan memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Siapa yang memintamu menyampaikan pesan itu? Hei, aku bertanya kepadamu, siapa yang menyuruhmu? Apa kau mendengarku? Apakah kau mengerti pertanyaanku ini? Siapa yang sudah menyuruhmu untuk menyampaikan pesan itu padaku? Ada apa ini? Atas desakan Bibi Sarla, aku pergi mengumpulkan keluarga. Orang ini mendatangiku dan memberitahuku kalau ibu terpleset. Aku baru saja bertemu ibu. Tidak terjadi apa-apa pada ibu, dia baik-baik saja. Aku bertanya kepadanya kenapa dia berbohong padaku. Dia bilang seseorang memintanya untuk menyampaikan pesan tersebut padaku. Aku bertanya siapa pria itu dan dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Siapa itu? Hah? Kami bertanya Beritahukan. dengan baik. Kami butuh jawabanmu sekarang. Siapa yang memintamu untuk menyampaikan pesan itu? Jawab. Tuan, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu siapa pria itu. Habis pria itu memakai topeng, Tuan. Kau yakin dia memakai topeng? Tapi kau bisa gambarkan ciri-cirinya. Seperti apa rupanya? Pelayan, Iya? apa kau kenal Risap Lutra? Ibunya terpleset. Segera temui Risap dan beritahu dia bahwa ibunya membutuhkannya. Dia perlu dibawa ke rumah sakit. Dia ke sana. Iya, aku tidak mengenalnya. Aku baru kembali dari London. Tolong temui Risap Lutra dan beritahu dia bahwa ibunya perlu dibawa ke rumah sakit. Cepatlah, jangan buang waktu. Ayo pergi. Iya, cepat. Tuan. Ayo. Tuan, karena dia memakai topeng, aku tidak bisa mengenalinya dari wajahnya. Tapi aku bisa mengenalinya lagi kalau aku melihatnya. Maaf, Tuan. Oh iya, Tuan. Dia ada di pesta ini. Ayo kita pergi. Ayo. Aku ingin menemukannya. Ayo cepat. Perhatikan sekeliling. Kenapa kau sangat penasaran? Bisa saja dia mengerjainya. Ya, itu sangat mungkin. Tapi masalahnya banyak hal yang tidak beres di sini, Karen. Kita selalu memiliki masalah di sini. Seseorang selalu muncul untuk merusak pesta kita. Aku khawatir seseorang akan merusak pesta ini juga. Benar. Pesta kita seringkali dirusak. Selalu saja ada orang yang salah. Entah siapa yang datang malam ini untuk merusak pesta. Aku tidak mengerti siapa yang mempermainkanku. Nyonya, aku tidak mengerti. Apa yang bisa dilakukan wanita seusiamu sehingga kami diperintahkan untuk menculikmu? Oh iya, aku hampir lupa. Mulutmu sedang disumpal. Seandainya kau tetap diam, kami tidak akan diminta untuk menculikmu. Nyonya, dengarkan. Kami tidak punya dendam padamu. Kami hanya melakukan tugas dan kami dibayar. Pemandangannya luar biasa. Ya, memang kita mau piknik. Kita di sini mau kerja. Tidak, Bos. Aku bilang begitu, maksudku kalau kita membunuh orang di sini, tidak ada yang akan tahu, Bos. Iya ya, tempat ini memang bagus. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, kenapa kau? Beraninya kau, wanita tua? Kau memukulnya? Pegang dia. Masukkan dia. Ayo, masuk. Kau pikir kau pintar? Macam-macam ya. Mau kau habisi? Dia pukul anggota Jangan kita. macam-macam. Kurang ajar. Jangan. Au.
Apa kau melihat Prita? Bibi Sarla ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dia kelihatan ketakutan dan kebingungan. Aku bertanya tentang Prita, bukan Bibi Sarla. Karan, Bibi Sarla sedang terburu-buru. Dia sangat tegang dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu yang besar. Sepertinya dia ingin aku menghentikan semuanya atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Aku tidak mengerti apa yang ingin dia katakan kepadaku. Apakah kau mengerti maksud perkataan Bibi Sarla? Dia dalam keadaan panik saat itu. Dia tampak sangat emosional. Aku tidak mengerti apapun. Apa dia tahu tentang kecelakaan Seristi? Seristi mengalami kecelakaan. Iya, Seristi. Kenapa kau tidak beritahu aku? Apa yang terjadi? Apakah dia terluka? Di mana? Di mana Seristi sekarang? Aku tahu karena Samir Bagaimana memberitahuku. keadaannya? Kau seharusnya memberitahuku saat kau mengetahuinya, Karan. Kau ini tidak bisa dipercaya. Siapa itu? Risap. Jawab saja. Ya, Risap. Seristi, tolong nyalakan speakernya, Seristi. Oke. Sudah. Samir, apa kau membawa Seristi ke dokter? Iya, Risap. Kami sudah berobat dan sekarang kami dalam perjalanan pulang. Seristi, aku tidak bertanya padamu, Samir. Aku ingin kau menjawab. Apa kau membawa Seristi ke dokter? Iya, Risap, kami baik-baik saja. Karan sudah menelponku. Dia memintaku untuk membawa Sersi ke dokter. Dan kami sudah ke dokter. Dokter sudah memberinya obat. Semua baik-baik saja. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk sampai ke sini? Mungkin sebentar lagi. Temui aku setelah kau sampai di sini. Iya, baik. Oke. Di mana dia? Tuan, dia di sini beberapa waktu yang lalu. Aku tidak tahu kemana dia Apa dia pergi. menghilang? Hah? Lupakan saja. Katakan padaku jenis topeng apa yang dia kenakan. Topeng yang besar, Tuan. Apa maksudmu? Itu, Tuan, topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Seperti yang itu. Apa pria yang menari di sana? Iya, Tuan. Dialah orangnya. Itu pria yang menari itu. Ya sudah, kau boleh pergi. Iya, Tuan. Aku tahu itu. Aku tahu si bodoh itu merencanakan sesuatu. Dia mengirimmu informasi yang salah tentang ibu. Aku tidak akan membiarkannya hari ini. Hei! Berhenti! Berhenti! Katakan padaku, sayang. Sepertinya kau memilih untuk membuatku bangga hari ini. Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa. Bagus sekali. Aku selalu melakukan apa yang kukatakan. Dia sangat bersemangat di kediaman Lutra. Tapi kau lihatlah kondisinya sekarang. Aku takkan biarkan rahasia kita terungkap. Benar? Aku mencintaimu. Kita akan bermesraan nanti, sayang. Pertama beritahu aku apa yang harus kita lakukan padanya. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia menimbulkan masalah bagi kita. Aku harus bicara dengannya dulu, Prithvi. Dia menangkap tanganku di kuil dan menyeretku menuruni tangga.
aku akan memberinya kematian yang menyakitkan. Dengar sayang, Kalau kita biarkan, dia tidak akan membiarkan kita menikah. Dia akan membuat hidup kita sengsara. Sebelum dia menghancurkan kita, tunggu aku dulu. akan...